Shalom suara sahabat Kloce dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan kita, memotivasi kita tentang pemilihan Tuhan atas kita dalam satu tema panggilan Tuhan yang istimewa. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Ku cari wajahmu, ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kloce dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 tentang panggilan Tuhan yang istimewa dalam hidup anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, dalam teks tersebut dibicarakan tentang bagaimana Tuhan memanggil Abraham menjadi satu sosok pribadi yang luar biasa. Dan saya mau katakan, hanya ada satu manusia di atas muka bumi ini yang sangat-sangat beruntung, Bapak Ibu dan Saudara. Siapa itu? Abraham. Karena apa? Kejadian itu, pemilihan itu, pemanggilan itu tidak pernah lagi terjadi pada sosok yang lain. Kalau yang lain boleh dipanggil dan dipilih untuk kemudian melaksanakan satu tugas, tetapi Bapak Ibu dan Saudara, yang sangat istimewa dari seorang Abraham adalah karena dia dipilih dan dipanggil, dan akhirnya dia mendapat satu gelar Bapa orang beriman, dan dia dilayakkan Tuhan sangat luar biasa. Karena apa? Semua janji-janji, semua perkara di awal dan yang akan datang Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham. Dan yang luar biasanya adalah Tuhan memberikan 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan Abraham. Bagaimana panggilan yang istimewa itu dia rasakan, dia nikmati, bahkan dia betul-betul dia rasakan, dia jalani dalam hidupnya sebagai seorang yang dipilih Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita akan melihatnya dalam 3 hal yang sangat penting tentang bagaimana sebenarnya panggilan yang istimewa itu daripada Tuhan. Mengapa sangat penting, Bapak Ibu dan Saudara, untuk memotivasi kita, mengingatkan kita tentang panggilan Tuhan atas pribadi kita masing-masing. Mengapa demikian? Karena seringkali kita lupa ketika ada masalah, ketika kita kemudian sudah sukses, kemudian ketika kita dirundung oleh masalah, kemudian ada masalah berbagai macam tekanan, kadang kita lupa tentang panggilan kita. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada kita, ada 3 hal yang sangat penting tentang panggilan Tuhan dalam hidup Abraham yang harus
kita teladani, harus kita pelajari, analisa, dan bisa kita gunakan untuk memotivasi, mengingatkan kita, menguatkan iman kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa dalam panggilan yang istimewa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham secara langsung, itu berisi tentang perintah dan janji. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan kita selalu memanggil, memilih itu untuk satu tugas dan tanggung jawab. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan ketika memanggil, Tuhan ketika memerintahkan satu hal, Dia selalu juga menyertakan dengan sebuah janji penyertaan. Apa itu Bapak Ibu dan Saudara buktinya? Buktinya tidak hanya dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9 dan Bapak Ibu dan Saudara, tetapi juga terdapat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Waktu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke sorga, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam namaku." Dan ayat yang ke-20 Dia juga menyertakan sebuah janji. Apa itu? "Aku akan menyertai engkau kemanapun, sampai ke ujung bumi," Bapak Ibu dan Saudara. Dan Tuhan juga sama memberikan perintah dan janji kepada Abraham. Nah, janji dan perintah itu berjalan berbarengan. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu punya kelemahan, manusia terbatas. Karena itu perlu sebuah janji, perlu sebuah berkat, perlu penyertaan dalam hidup manusia. Dan Tuhan tahu benar bahwa Abraham ini dipanggil dalam keadaan yang sebenarnya sedang dalam masa-masa yang jaya, Bapak Ibu dan Saudara, dalam masa-masa yang sangat diberkati. Di ujung dia kemudian menikmati hasil pekerjaannya, hasil usahanya, karena dia dipanggil pada umur 75 tahun. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau manusia di zaman Abraham mungkin masih kuat, Bapak Ibu dan Saudara, tapi saya yakin bahwa kita pun juga sama mengalami hal yang sama. Di umur 70 tahun Bapak Ibu dan Saudara, apalagi kalau manusia sekarang, wah, itu sudah pikun Bapak Ibu dan Saudara, hampir rata-rata ya Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, justru di umur di mana Abraham harusnya menikmati masa tuanya, menikmati akan hasil kerjanya, justru Tuhan memanggil dan memilih dia. Dan kita mau melihat apa saja perintah dan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, perintah untuk meninggalkan negerinya, perintah untuk meninggalkan sanak saudaranya, perintah untuk meninggalkan rumah bapaknya, perintah untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu dan Saudara, hal yang luar biasa bahwa ketika justru Abraham menikmati kejayaannya, berkatnya, Tuhan justru panggil, justru dia diperintahkan untuk meninggalkan segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini kalau orang sudah, saya gambarkan, orang sudah sedang menikmati hasil kerjanya, menikmati segalanya, hasil jeripaya, upahnya, keringatnya, Bapak Ibu dan Saudara, apa namanya itu. Dan ketika itu kita sedang menikmati, kita dipanggil Tuhan. Tuhan katakan, "Hei, kamu tinggalkan rumahmu, tinggalkan saudara-saudaramu, tinggalkan semuanya. Kamu harus pergi dan ikuti apa yang menjadi kehendakku dalam hidupku." Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan teks ini dan juga dalam berbagai macam teks yang lainnya, Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak pernah menemukan bahwa Abraham itu bersungut-sungut lalu kemudian protes sama Tuhan, atau kemudian nego, Bapak Ibu dan Saudara, adil dulu sama Tuhan baru kita jalan. Nah, tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Justru Abraham memberikan teladan yang luar biasa. Dia taat, dia melakukannya, dia dengar baik-baik akan perintah Tuhan tersebut, dan apa yang terjadi, dia mengikuti apa yang menjadi perintah, dan kemudian dia menikmati juga janji-janji Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan yang ada di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9, khususnya ayat yang ketiga, 1 sampai ayat yang ketiga, kita bisa melihat bahwa janji Tuhan yang pertama, janji Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, janji untuk memberkati Abraham. Yang ketiga, janji untuk membuat nama Abraham masyhur. Sampai sekarang namanya masyhur, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan orang tua kadang memberi anak namanya Abraham, dan banyak sekali lembaga-lembaga Kristen, banyak kemudian persekutuan gereja atau apapun menggunakan nama itu, Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu menjadi berkat yang luar biasa. Juga dikatakan janji penyertaan, orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Haleluya, Bapak Ibu dan Saudara. Ini tidak mudah, ini tidak sembarangan, Bapak Ibu dan Saudara, tidak kaleng-kaleng. Dan dikatakan juga, siapa yang mengutuk engkau, maka engkau akan dikutuk. Dan Bapak Ibu dan Saudara, berkat
atau janji yang luar biasa dari bagian ini adalah janji oleh diri Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu dibuktikan dalam silsilah Tuhan Yesus pada Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ketika silsilah Tuhan Yesus disampaikan, maka yang pertama disebutkan adalah siapa itu? Abraham, Bapak Ibu dan Saudara. Itu menunjukkan bahwa Tuhan menepati janjinya kepada Abraham bahwa melalui namanya semua kaum di muka bumi itu mendapat berkat. Artinya apa? Lewat pribadi Yesus Kristus yang adalah keturunan dari Abraham, maka dunia diselamatkan, Bapak Ibu dan Saudara, dari belenggu dosa. Itu artinya janjinya tidak pernah salah, tidak pernah kemudian diingkari, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Abraham menjadi satu-satunya pribadi di atas muka bumi ini yang mendapat berkat seperti ini. Luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak terulang kepada sosok yang lain, tidak terulang kepada pribadi yang lain, pilihan yang lain, pemanggilan yang lain. Tidak. Memang semua panggilan Musa, Nuh, mungkin itu juga Ayub, Yesaya, Yeremia, dan yang lainnya, Bapak Ibu dan Saudara, boleh terjadi pemanggilan dan pilihan untuk melayani Tuhan, tetapi berbeda sekali. Karena apa? Karena Abraham sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa kita juga semua dipanggil dengan cara yang istimewa, dengan tujuan yang khusus, dan pasti Tuhan menyiapkan segala sesuatunya. Bapak Ibu dan Saudara, yakinlah ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi miliknya, menjadi pribadi pengikutnya, maka Tuhan bukan hanya memberikan sebuah perintah, Tuhan bukan hanya memberikan sebuah tugas, tetapi Dia juga selalu menyertakan janjinya, bahkan berkat-berkatnya yang luar biasa. Haleluya. Karena itu, jauhkan semua kekhawatiran yang berlebihan, Bapak Ibu dan Saudara, ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran tentang masa depan yang berlebihan. Tolak semua itu dan katakan sama Tuhan, aku mau mengikut Engkau, sama seperti Abraham sudah Tuhan pilih. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama, bahwa setiap panggilan yang istimewa selalu berisi tentang apa? Berisi tentang perintah dan juga janji yang luar biasa. Haleluya. Nah, kita akan mulai melangkah pada yang kedua, panggilan yang istimewa daripada Tuhan yang dialami oleh Abraham. Apa sih cirinya? Apa sih bentuknya, Bapak Ibu dan Saudara? Bentuknya adalah, kalau kita membaca dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, kita bisa melihat bahwa setiap panggilan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan khususnya dalam kehidupan Abraham, itu harus berisi tentang respon dan ketaatan kita untuk menjalani panggilan itu sendiri. Berisi tentang respon dan ketaatan untuk kita menjalani akan panggilan itu sendiri, Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin memberikan ada beberapa catatan tentang respon yang dilakukan oleh Abraham ketika dia sudah mendengar perintah, dia sudah mendapatkan janji yang daripada Tuhan. Dan saya mau katakan dalam ayat yang keempat itu begitu menarik. Dikatakan di sini di bagian ayat kebenaran firman Tuhan itu, maka Abraham melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Artinya apa? Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Abraham atau kemudian tidak dilakukannya. Karena apa? Dia tahu yang memanggil dia adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Memang pada saat itu mungkin kita belum ada catatan bahwa pada saat itu ada agama A, ada agama B, Bapak Ibu dan Saudara. Karena kekristenan lahir waktu zaman Tuhan Yesus. Kemudian agama Yahudi baru lahir ketika masa kerajaan, Bapak Ibu dan Saudara, kerajaan Salomo dan segala macam. Dan kemudian agama-agama lain barulah kemudian pada setelah Masehi, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua, Abraham melihat bahwa pribadi yang datang menyamperin dia, yang kemudian menyampaikan pesan perintah untuk meresponi panggilannya, itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia percaya bahwa yang memanggil dia itu akan menyiapkan segala sesuatunya. Haleluya, puji Tuhan. Dan dia merespon dengan baik. Nah, ada sekitar 8-9 respon. Yang pertama, Abraham pergi dari sanak saudaranya ke negeri yang dari rumah bapaknya, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Dia meninggalkan semua. Dia rela, ada kerelaan, ada kesetiaan, ada pengorbanan.
Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan panggil kita, pasti ada hal yang harus kita korbankan. Mungkin kesenangan kita, mungkin hobi kita, mungkin area zona atau nyaman kita, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan keluarga kita harus tinggalkan untuk sebuah tugas yang mulia, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya juga mengalaminya, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Tuhan memanggil untuk melayani, saya harus mengorbankan banyak hal. Mengorbankan keluarga, mengorbankan zona nyaman, Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan kepada kita, tidak mudah, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Abraham juga melakukan hal yang sama. Kita patut meneladani. Yang kedua, Abraham juga pergi justru diikuti oleh sanak saudaranya dan keluarganya dan istrinya, Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin kita berpikir, kalau begitu Abraham membawa sesuatu dong. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham dan Abraham meresponnya, dia tidak egois dengan panggilan itu dan kemudian dia pergi sendiri, Bapak Ibu dan Saudara. Dia berusaha meyakinkan istrinya, dia berusaha meyakinkan keluarganya, dia berusaha meyakinkan orang-orang yang di sekitarnya. Dan apa yang terjadi? Abraham sukses meyakinkan istrinya, sukses meyakinkan ponakannya Lot, sukses meyakinkan juga orang-orang yang bekerja kepada dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istrinya ikut, ponakannya ikut, dan orang-orang yang bekerja kepada dia juga ikut, Bapak Ibu dan Saudara. Dan akhirnya apa? Pasti mereka tahu bahwa yang memanggil Abraham itu mampu menyediakan segala sesuatunya. Pastilah baik, pastilah sesuatu yang berkenan di hadapan Sang Pencipta Khalik langit dan bumi, Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu sukses. Itu artinya respon daripada seorang Abraham tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain, Bapak Ibu dan Saudara. Karena Abraham tahu ketika dia pergi sendiri, maka pasti dia tidak kuat untuk menjalankannya sendiri, tapi harus ada banyak orang yang juga membuktikan kuasa Tuhan dan janji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Abraham berangkat dari Haran justru di umur yang produktif, atau kemudian justru sedang masa jayanya di umur 75 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Tadi kita sudah jelaskan bahwa Abraham meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya, rumah bapaknya, zona nyamannya, Bapak Ibu dan Saudara, justru ikut panggilan Tuhan di saat umur 75 tahun, Bapak Ibu. Ini responnya sebenarnya berat sekali. Harusnya dia menikmati, duduk tenang, menikmati masa tua, lalu kemudian meninggal, Bapak Ibu. Tapi tidak. Dia tahu bahwa yang memanggil ini pasti punya rencana yang jauh lebih besar, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu sebenarnya ada satu pelajaran. Ketika kita sudah berhasil meraih satu kemenangan, meraih satu kesuksesan, meraih satu langkah, jangan pernah puas. Karena Tuhan pasti menyiapkan satu langkah yang jauh lebih baik, Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun dalam kondisi apapun, umur tua, muda, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu, layani Tuhan, senangkan hati Tuhan, bukan karena engkau sudah tua, bukan karena engkau sudah nyaman, tidak. Tapi pada saat Tuhan memanggil, engkau harus bersiap dengan panggilan tersebut. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara, Abraham juga membawa istrinya Sarai. Itu tadi saya sudah katakan. Abraham juga membawa harta bendanya yang dapat dari usahanya di negerinya, Bapak Ibu dan Saudara. Untuk apa? Untuk dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Sekalipun dia tidak tahu kapan baliknya, Bapak Ibu dan Saudara. Kapan dia dapat cuan, kapan dia kemudian tapi dia tahu yang memanggil dia sudah menyiapkan segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu dan Saudara, ada pengorbanan yang luar biasa. Kemudian Abraham juga membawa orang-orang dari negeri Haran, pekerjanya yang ikut bersama dengan dia. Artinya semua kemampuannya dia pasrahkan, dia serahkan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Haleluya. Seberapa di antara kita kadang juga ketika meresponi panggilan Tuhan, kadang kita setengah-setengah, Bapak Ibu dan Saudara, 3/4 setengah atau apapun, Bapak Ibu dan Saudara namanya. Tapi saya mau katakan, teladanilah Abraham ketika dia meresponi panggilan Tuhan. Tuhan pilih dia, Tuhan angkat dia dari negerinya, dari sanak saudaranya. Justru dia mengorbankan segalanya, dia pasrahkan semua Tuhan. Karena apa? Dia yakin dia punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak rencana Tuhan yang gagal, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya Abraham juga berangkat ke tanah Kanaan, tinggal di mana Tuhan mengarahkan dia. Abraham juga berjalan ke Sikem. Abraham juga sampai kepada tanah Moria, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Perjalanan yang dilakukan oleh Abraham itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, Bapak Ibu dan Saudara, bahkan ancaman. Karena di masa itu banyak sekali suku bangsa yang kemudian ingin mengalahkan satu dengan yang lain, ingin memperkaya dirinya satu dengan yang lain, dan Abraham harus menghadapi itu.
Artinya apa? Tantangan apapun dia lakukan karena apa? Dia tahu ketika dia meresponi panggilan Tuhan dan mau menjalaninya, Tuhan hadir dalam hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sadar dengan bagian ini, maka kita akan meresponi setiap panggilan Tuhan. Jangan pernah takut. Mungkin orang sudah kaya, orang sudah punya AB, mobil, rumah, dan segala macam, tapi kita kok sudah melayani Tuhan, kita kok sudah mengikut Tuhan, sudah lama, tapi kok tidak ada hasil. Jangan takut, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan pasti menyiapkan sesuatu di ujung penantianmu, di ujung keputusasamu. Tuhan pasti hadir bersama-sama dengan engkau. Dan saya yakin dan percaya itu. Ketika Abraham juga sama, melewati begitu banyak rintangan-tantangan, Bapak, Ibu, dan Saudara, justru dia membangun mezbah Tuhan yang luar biasa. Dia tahu di depan itu banyak tantangan, dia tahu di depan itu banyak ancaman, bahkan bisa menghilangkan nyawanya. Tapi dia percaya Allah yang dia sembah bukan Allah yang abal-abal, bukan Allah yang ngeprank dia, bukan Allah yang kemudian mengingkari janjinya, tapi Allah yang selalu hadir dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, suara sahabat Kolci dimanapun Anda berada, saya ingin katakan kepada kita semua, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka Dia hadir dalam respon dan panggilanmu itu, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, panggilan yang istimewa daripada Tuhan seperti apa? Kalau yang pertama tadi berisi tentang perintah dan juga janji, yang kedua berisi tentang respon dan bagaimana kita taat menjalaninya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah ketika kita dipanggil dan dipilih Tuhan, maka hidup kita harus bergaul erat dengan Tuhan dan bergantung sepenuhnya daripada Tuhan. Ini berat sekali. Selalu poin yang ketiga memberatkan. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, maka kita akan mendapati bagaimana Abraham itu begitu luar biasa hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ada hal yang menarik. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan menyampaikan isi hati Tuhan kepada Abraham. Itu artinya apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah kita itu menampakkan diri itu tidak sembarangan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan mau berbicara dengan seorang manusia itu tidak sembarangan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Artinya apa? Abraham dipilih karena Abraham layak di mata Tuhan. Abraham dipilih karena dia dianggap terbaik di hadapan Tuhan. Dan karena apa? Kesetiaannya hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi Abraham hidup bergaul dengan Tuhan dan selalu bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena itu Tuhan percayakan dia untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Kemudian menyampaikan isi maksud Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, itu tandanya bahwa Abraham hidup bergaul erat dengan Tuhan dan hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dan diberikan janji lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Diberikan berkat. Kepadamu akan kuberikan negeri ini. Haleluya. Artinya ada kekuasaan yang Tuhan ingin berikan kepada dia. Karena apa? Karena dia sudah hidup bergaul erat dengan Tuhan dan taat dalam panggilannya, bahkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini berat sekali, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya tahu Abraham menjalaninya tidak mudah. Tidak semudah saya membicarakannya kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, atau kemudian menyampaikannya dalam bentuk tulisan, PDF, PPT, segala macam, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bentuk presentation. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan, Abraham ketika menjalani ini, justru dia hidup bergaul dengan erat dengan Tuhan. Karena kemanapun dia berada, dia selalu membangun mezbah Tuhan. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-8 dan 9, dia memanggil nama Tuhan. Bahkan dia membangun mezbah Tuhan dimanapun dia berada. Justru di tempat-tempat yang begitu rawan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Akhir-akhir ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, negeri kita tercinta ini begitu banyak pelarangan rumah ibadah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya tidak melihat dari bagaimana kemudian pelarangannya, tetapi bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan. Tetap beribadah apapun kondisi kita. Begitu banyak orang takut, khawatir. Saya mau katakan kepada kita boleh takut, kita boleh khawatir, tetapi saya mau katakan, kalau kita tidak hidup bergaul dan erat dengan Tuhan dan bergantung sepenuhnya, maka kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik itu semua. Karena itu sabarlah, lakukanlah, jalanilah, tetap bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Karena Tuhan pasti menyiapkan satu hal yang luar biasa dalam hidupmu, dalam perkara apapun yang kau hadapi. Seringkali perkara kita pikir, wah Tuhan berat sekali. Saya juga kadang merasakan hal yang sama. Tidak ada jalan keluar. Waktunya lama sekali. Harus menunggu bertahun-tahun. Harus menanti begitu lama. Tapi saya mau katakan, ketika kita hidup bergaul dengan erat dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, membangun mezbah hidup kita di hadapan Tuhan, berdoa pagi, siang, dan malam,
pastilah Tuhan mendengarkannya, pastilah Tuhan menjawabnya, pastilah Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita. Rahasianya hanya apa? Hidup bergaul erat dengan Tuhan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9, kalau kita baca bagaimana hidup Abraham, khususnya kehidupan pribadinya dan keluarganya, istri dan semua orang yang hidup bersama dengan dia, dia bawa untuk hidup bergaul erat dengan Tuhan. Dan semuanya tidak ada protes, Bapak Ibu dan Saudara. Itu artinya Abraham menjadi seorang ayah, suami, menjadi seorang panutan dalam keluarga, dan sebagai seorang bos yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, hiduplah bergaul erat dengan Tuhan dan bergantung sepenuhnya. Jangan bergantung pada kekuatanmu, jangan bergantung pada apa yang engkau sebenarnya akan berujung kepada hal-hal yang sia-sia. Jangan bergantung pada manusia, jangan bergantung pada kekuasaan atau lembaga atau apapun yang kemudian bisa merusak masa depanmu dan imanmu, Bapak Ibu dan Saudara. Atau kekuatanmu, saya masih muda, saya masih bisa melakukan ini. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Mulailah detik ini ambil keputusan bergantung, bergaul erat dengan Tuhan. Dengan cara itu Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Karena ketika Dia menampakkan diri kepada Abraham dan kemudian menyampaikan isi maksudnya dan bahkan memberikan janjinya yang luar biasa, itu artinya Abraham layak di hadapan Tuhan. Dia dinilai terbaik, dia dinilai luar biasa, hidup bergaul dan taat di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu responi setiap panggilan Tuhan dengan yang istimewa. Jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Jangan pernah menolak pemilihan Tuhan. Jangan pernah menolak perintah Tuhan dalam hidupmu. Karena dengan cara itu engkau akan mengenal apa kehendak Tuhan dalam hidupmu, apa isi maksud hati Tuhan kepadamu. Karena itu Bapak Saudara, pekalah dan kemudian buka hati, pikiranmu, perasaanmu, hidupmu untuk Tuhan. Karena dengan cara itu, ketika engkau berusaha, ketika engkau berbisnis, ketika engkau sekolah, ketika engkau kuliah, ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau bermusik, ketika engkau melakukan apapun, berkarya apapun, kalau engkau mendahulukan Tuhan, kau tahu bahwa ketika engkau bekerja, Tuhan perintahkan itu untuk supaya engkau jadi berkat. Karena di dalamnya engkau sedang menikmati sebuah janji yang Tuhan sediakan. Bahkan kadang kita tidak rasa, kita tidak tahu, tatonya Tuhan sudah menyiapkan, Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dipegang, tidak pernah disentuh, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan akan sediakan bagi kita. Yang terpenting adalah taat panggilan Tuhan, perintahnya, janjinya Tuhan siapkan. Kita juga harus hidup taat, meresponi panggilan Tuhan dengan taat, dan kemudian hidup bergaul dan bergantung pada Tuhan. Suara sahabat Koreci dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama meresponi panggilan Tuhan. Karena setiap kita dipilih Tuhan, pasti istimewa di hadapan Tuhan. Pasti juga Tuhan siapkan berkat yang istimewa. Tuhan siapkan perintah yang istimewa, tugas yang istimewa, maka pasti juga berkatnya istimewa. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini, karena kita sedang berusaha juga untuk membangun dan membeli sebuah tanah gereja. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama-sama mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini dan bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan. Shalom suara sahabat Koci dimanapun Anda berada. Shalom Elohim Besem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.